warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dari program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023 Akan membahas tentang padang laut dengan materi mata kuliah sumber daya laut tropis dengan saya sendiri, Hadir Septini. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Reza dengan NPM 2340301101. Saya Zaki Purwakarta dengan NPM 234030011054. This we go, don't you know, no more art. And as I look to the horizon, not a cloud, but then stormy weather's go too cold. Seems like it ripped up out of nowhere, all around you is not what. Sebelum masuk pada padang lamun, kita terlebih dahulu mengetahui tentang apa sih lamun itu sendiri. Lamun merupakan tumbuhan satu-satunya yang berbunga atau Angiospermae, memiliki rizoma, daun dan akar sejati yang hidup terendam dalam air atau laut. Nah, tumbuhan lamun ini membentuk suatu padang yang kita sebut dengan padang lamun yang luas pada dasar laut yang masih terjangkau oleh sinar matahari, dengan air yang dangkal dan juga jernih. Lamun juga tumbuh pada substrat berlumpur maupun berbatu, contohnya pada hutan mangrove dan juga batu karang. Dan yang terakhir, lamun juga menjadi salah satu ekosistem yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi loh. Menurut kkp.go.id, di Indonesia sampai saat ini masih tercatat ada 12 spesies lamun. Ke-12 spesies lamun ini tergolong pada 2 famili dan 7 genus. Ke-7 genus ini terdiri dari 3 genus dari famili Hydrocharitaceae, yaitu Enhaulus, Thalassia, dan Halophila. Dan 4 genus dari famili Potamogetonaceae, yaitu Syringondium, Cimodoceae, Haludeculae, dan Thalassodendron. Cimodoceae cerulata memiliki daun yang berbentuk seperti pita, lurus, dan sedikit melengkung. Setiap tegaknya terdiri 2-3 helai, mempunyai ukuran batang yang pendek dan akar yang bercabang menempel pada rizoma. Cimodoceae rotundata memiliki tepi daun halus, tidak bergerigi, tulang daun sejajar, akar tidak bercabang, tidak mempunyai rambut akar, dan akar pada nodusanya terdiri 2-3 helai. Selain itu, tiap nodusanya hanya terdapat 1 tegakan. Thalassia hempricki memiliki daun berbentuk pita dan tubuh agak mangkung membentuk seperti sabit yang tebal. Setiap tegaknya memiliki 3 helai daun, mempunyai batang dengan pelepah daun yang menyelimuti akar serta rizoma, membentuk seperti saluran yang berbuku-buku. Thalassodendron ciliatum memiliki rizoma yang sangat keras dan berkayu. Terdapat ligule, akar berjumlah 1 hingga 5, ujung daun membentuk seperti gigi, dan helai daunnya lebar serta pipih. Daun berbentuk sabit, di mana agak menyempit pada bagian pangkalnya. Enhaulus acoroides memiliki akar berbentuk seperti tali, berjumlah banyak dan tidak bercabang. Bentuk daunnya seperti pita, tepinya rata dan ujungnya tumpul. Enhaulus acoroides merupakan jenis lamun yang mempunyai ukuran paling besar. Helai daunnya dapat mencapai ukuran 1 meter. Halodule uninervis memiliki ujung daun yang berbentuk gelombang menyerupai huruf V. Jarak antara nodus lebih dari 2 cm dan rimpangnya berbuku-buku. Setiap nodusnya berakar tumbuh
tunggal, banyak dan tidak bercabang. Halophila decipens memiliki helai daun yang bergiluh, tembus cahaya, tipis menyolok, dan berbentuk oval. Selain itu mempunyai tepi daun yang bergerigi seperti gergaji. Daunnya juga berpasangan-pasangan loh. Halophila spinulosa, daunnya berbentuk bulat panjang, tepi daun tajam, rizoma tipis, dan kadang-kadang berkayu. Dan setiap kumpulannya terdiri dari 10 sampai pasang daun yang saling berpasangan. Halophila minor memiliki 4 sampai 7 pasang tulang daun, berbentuk bulat, panjang seperti telur. Pasang daun tegak pendek, ujung daun agak bulat dan akar tidak berambut, serta memiliki rizoma yang mudah patah. Chirigondium isotifolium memiliki akar tiap nodus panjebuk dan bercabang. Daun berbentuk silindris dan panjang, rimpangnya tidak berbuku-buku, dan tiap tangkai daun terdiri 2-3 helai. Selain itu, ia juga mempunyai tangkai daun berbuku-buku. Nah, pada padang lamun terdapat beberapa sumber daya alam lainnya, dari krustasi, moluska, ikan, echinodermata, mamalia, dan juga reptil. Nah, tumbuhan lamun ini memiliki beberapa manfaat ekologis loh, yaitu tempat berlindungnya para biota laut, bahan makanan, sumber makanan bagi beberapa organisme yang ada pada laut, menjaga sedimen agar tetap stabil, perendam gelombang dan arus, dan yang terakhir habitat hidup biota laut. Lamun memiliki manfaat yang signifikan bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lamun menyediakan habitat dan sumber daya bagi berbagai spesies ikan yang merupakan sumber pangan penting bagi manusia. Secara tidak langsung, lamun berperan dalam menjaga ekosistem laut dengan menyediakan layanan lingkungan seperti penyerapan karbon dioksida, melindungi pantai dari abrasi, dan mendukung keanekaragaman hayati. Selain itu, tumbuhan laut ini juga dapat digunakan dalam bidang farmasi dan industri untuk berbagai aplikasi seperti obat-obatan dan bahan kimia. Jenis-jenis permasalahan ekosistem padang lamun juga dipengaruhi oleh adanya aktivitas kegiatan seperti pertambangan, pengerukan pasir, membuang sampah di laut, dan pengendapan dekat pantai akibat penimbunan lumpur. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis permasalahan akibat ulah manusia di ekosistem padang lamun, sudah pasti ada solusinya. Berikut beberapa solusi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, pengelolaan limbah. Penerapan sistem pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran air di sekitar padang lamun. Yang kedua, konservasi lahan. Perlindungan dan pengelolaan kawasan padang lamun termasuk regulasi terkait tata guna lahan untuk mencegah konversi habitat.
Yang ketiga, rehabilitasi dan restorasi. Program rehabilitasi padang lamun dan restorasi habitat yang terganggu dapat membantu memulihkan ekosistem yang telah rusak. Yang keempat, edukasi dan kesadaran. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya padang lamun dan dampak aktivitas manusia dapat membantu mengurangi perilaku yang merugikan. Yang kelima, penerapan kebijakan lingkungan. Implementasi kebijakan lingkungan yang ketat dan pemantauan yang efektif untuk mencegah praktik-praktik yang merusak ekosistem padang lamun. Yang keenam, penelitian dan pengembangan. Dukungan untuk penelitian lebih lanjut guna memahami lebih baik ekosistem padang lamun dan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah yang muncul. Ada juga beberapa teknologi teknik sipil yang dapat membantu mengatasi permasalahan lingkungan di ekosistem padang lamun. Yang pertama, rekayasa pesisir. Penggunaan teknik rekayasa pesisir untuk mengendalikan erosi pantai dan menjaga stabilitas pantai di sekitar padang lamun. Yang kedua, sistem pengelolaan air. Penerapan sistem pengelolaan air yang efisien untuk mengendalikan debit air, mengurangi resiko banjir, dan meminimalkan dampak perubahan tata guna lahan. Yang ketiga, biorisalah dan pemulihan lahan basah. Penggunaan biorisalah atau bioremediation untuk membersihkan limbah dan pemulihan lahan basah yang rusak di sekitar padang lamun. Yang keempat, teknologi pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kelima, desalinisasi dan manajemen air tanah. Penerapan teknologi desalinisasi air laut dan manajemen air tanah untuk mengatasi kekeringan dan menjaga kualitas air di sekitar padang lamun. Yang keenam, monitoring lingkungan dengan sensor cerdas. Penggunaan sensor pintar untuk pemantauan lingkungan memungkinkan deteksi dini perubahan kondisi lingkungan di sekitar padang lamun. Dan yang ketujuh, penerapan green infrastruktur. Integrasi infrastruktur hijau seperti tanam hujan, tanam penahanan erosi, dan vegetasi laut untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi tentang pentingnya padang lamun dan dampak aktivitas manusia melalui media sosial dan kegiatan edukasi. Yang kedua, partisipasi dalam kegiatan konservasi. Bergabung dengan kelompok-kelompok konservasi atau sukarelawan yang fokus pada pemeliharaan ekosistem padang lamun, seperti kegiatan penanaman mangrove dan pembersihan pantai. Yang ketiga, menggunakan teknologi dan inovasi. Menggunakan kemampuan teknologi dan kreativitas untuk mengembangkan solusi inovatif dalam pelestarian dan pemantauan ekosistem seperti aplikasi pemantauan lingkungan atau solusi berbasis teknologi untuk masalah lingkungan. Yang keempat, advokasi dan pengaruh sosial. Memanfaatkan pengaruh sosial untuk membela keberlanjutan lingkungan, mendorong perubahan perilaku, dan mendukung kebijakan yang berfokus pada pelestarian ekosistem. Yang kelima, konsumsi berkelanjutan. Mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan, termasuk pilihan konsumsi yang berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan plastik, memilih produk ramah lingkungan, dan mendukung bisnis berbasis berkelanjutan. Dan yang keenam, pendidikan lingkungan. Mendorong pendidikan lingkungan di sekolah dan perguruan tinggi, serta terlibat dalam program-program pendidikan yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekosistem padang lamun. Kami sebagai anggota kelompok 10, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik Sipil, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyaksikan dan mendukung video kami pada kali ini.
Setiap tontonan, dukungan, dan komentar dari kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih sebesar-besarnya juga kami ucapkan kepada Ibu Syamsidar Gafar, Sarjana Kelautan Magister Sains, karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengerjakan project base sumber daya laut tropis ini. Terima kasih semua.